Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekarang kita masuk ke bab 7 tentang method dan encapsulation. Setelah kita sebelumnya belajar bab 6 ya. Bab 6 itu kita membahas tentang kelas dan objek. Sebetulnya di bab 6 yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang metode ya. Kita sudah sering menggunakan metode. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang method dan encapsulation secara lebih detail ya. Jadi kita akan membahas bagaimana mendefinisikan metode, elemen apa saja dalam metode itu, bagaimana memanggil metode setelah kita buat ya, dan kemudian enkapsulasi dalam OOP, dalam Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Encapsulation. Encapsulation ini sebetulnya ya kalau dari bahasanya kan pengkapsulan ya. Kalau kita mendengar kata kapsul, berarti kan identik dengan proteksi gitu ya, packaging, pengepakan, seperti itu. Jadi kalau manusia masuk ke dalam kapsul pelindung itu, maka dia akan terbebas dari lingkungan luar kan. Atau kalau obat dimasukkan dalam kapsul, berarti obat itu terlindungi dari efek-efek dari luar, dibungkus oleh kapsul. Seperti itu ya. Maka dalam encapsulation ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita membuat sebuah metode, kelas, objek, itu ada hal-hal yang dapat di-sharing ke dunia luar, ke objek yang lain, ke kelas yang lain, atau ke metode yang lain. Tapi ada juga yang private, sifatnya rahasia, hanya berlaku untuk kelas itu saja. Nah ini perlunya enkapsulasi ya dalam C#, sehingga nanti program kita tidak tanpa sengaja banyak parameter-parameter yang berubah tanpa kita sengaja. Jadi ada hal-hal yang kita bisa share, ada hal-hal yang tidak bisa kita share keluar dari lingkungan kita. Seperti ya di dunia sosial kita sehari-hari ya, ada hal-hal yang memang hanya bisa dikonsumsi oleh WA group kita, ada hal-hal yang boleh di-share ke publik, ke status Facebook kita, Instagram kita ya. Ini jangan sampai salah dalam hal ini ya. Karena kalau yang seharusnya menjadi konsumsi WA grup kita itu dikonsumsi keluar, itu bisa jadi ada banyak hal-hal yang sangat sensitif ya, yang bisa jadi kesalahpahaman. Dan juga sama dalam program juga sama, ada hal-hal yang hanya dapat diakses di kelas itu, ada hal-hal yang boleh di-share ke luar. Nah, kemudian mengenai akses tadi, itu ada sifatnya public, ada private. Public yang bisa diakses keluar, private yang hanya bisa diakses di dalam saja. Kita selama ini kan hanya pakai public saja ya. Kita sudah sejak awal sudah pakai public. Nah, sekarang kita coba bagaimana menggunakan private. Oke, kita masuk ke dalam kelas. Nah, kita bab lalu kan sudah belajar ya, kelas itu bisa berupa data variabel anggotanya ya. Bisa juga berupa fungsi. Fungsi ini ada method, properties, event, indexer, operator, constructor, destructor. Kita hanya bahas metode saja. Jadi saya ulangi lagi, metode dalam C# ini identik dengan fungsi pada program yang lain seperti C++. Jadi kalau kita belajar fungsi dalam C++, maka ya sama aja belajar metode dalam C#. Oke. Jadi simpelnya metode itu adalah kode blok yang berisi banyak kode gitu, sekian baris kode. Ya satu baris juga boleh, satu baris, dua baris, tiga baris. Yang mengandung dari banyak statement-statement ya. Ketika di bab 1 kita kan sudah memakai ini. Di bab 1 waktu kita main code org, itu kan ada istilah function, fungsi ya. Jadi ada sekian aktivitas
yang berulang-ulang, dan untuk menghemat blok yang digunakan kita menggunakan fungsi. Nah, dalam C# disebut metode. Jadi kumpulan dari statement-statement yang dijadikan satu blok. Ini metode. Sangat simpel ya sebenarnya. Nah, kemudian kalau kita bagi metode berdasarkan parameternya, ini ada metode yang memiliki parameter, ada yang tidak memiliki parameter. Kalau berdasarkan nilai baliknya, ada yang memiliki nilai balik, ada yang tidak memiliki nilai balik. Sehingga kita bisa membuat 4 tipe metode nih. Yang pertama, metode tanpa parameter, tanpa nilai balik. Yang kedua, metode tanpa parameter dengan nilai balik. Yang ketiga, metode dengan parameter tanpa nilai balik. Yang keempat, metode dengan parameter dengan nilai balik. Nah, jadi ada 2 kombinasi ini akan menghasilkan 4 tipe ya. 11, 12, 21, 22. Nah, untuk akses metode tadi jadi yang selama kita pelajari itu kan semua metode ada dalam kelas yang sama. Nah, pada dasarnya ketika kita bikin metode itu bisa dalam kelas yang sama, bisa juga dalam kelas yang berbeda. Tapi kalau dalam kelas yang berbeda itu harus membuat objek ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Oke, ini elemen pada metode. Yang pertama, access specifier. Ini bisa public, bisa private, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas. Tapi kalau di mata kuliah kita hanya membahas tentang public dan private. Ini enkapsulasi ya, babnya maksudnya. Jadi kalau di sini access specifier bisa public, bisa private. Return type itu nilai balik. Nilai baliknya berupa apa? Bisa berupa variabel-variabel ya, string, double, integer, float, desimal, char, ya semuanya bisa. Tapi ada tapi kalau misalnya tidak ada return type, tidak ada nilai balik, maka ini kan kosong. Ini bisa digantikan void, void. Nah, void itu berarti si fungsi itu tidak memiliki nilai balik. Ya. Void. Kemudian ini nama metodenya, terserah kita kalau nama, tapi jangan sampai ada spasi ya. Kita boleh ada spasi. Kemudian parameter bisa ada, bisa tidak ada. Jadi kan ingat ada 4 kombinasi ya. Parameternya ada, return type-nya ada. Yang pertama. Yang kedua, parameter ada, return type-nya tidak ada. Yang ketiga, parameternya tidak ada, return type-nya tidak ada. Parameternya tidak ada, return type-nya ada. Jadi ada 4 ya. 4 kombinasi. Bisa dipahami ya. Nanti kita lihat contohnya sehingga bisa lebih paham lagi. Ini contoh metode tanpa parameter, tanpa nilai balik. Tanpa parameter. Parameter itu letaknya di mana? Di ujung sini kan ya. Setelah nama metode, kurung buka, parameter, kurung tutup. Nah ini ya. Kurung buka, kurung tutup. Tidak ada isinya. Maka ini dia tidak memiliki parameter. Kemudian void. Berarti dia tidak memiliki nilai balik. Ini kalau kita jalankan codingnya ya. Kita coba. Saya buka C#. Ini kita membuat ini dulu. Membuat metodenya dulu ya. Void
tampilkan data 1, ini nama terserah kita ya. Oke, kemudian dari sini tadi ini saya hapus dulu bentar, sorry. Tadi kan seperti ini. Supaya tidak hilang ya. Nah, kita ingin menghasilkan yang ini, yang hitam ini nih, 1AA, 1BB, 1CC dan seterusnya. Ini konsol redline ya. Kasih karena dia string ya, berarti kasih. Kemudian kita tulis dulu. Ya, kita menghasilkan ini. Hasil seperti ini ya. Ini di sini ada satu kelas dan ada satu metode bernama method main. Dalam kelas ini, dalam kelas program namanya. Mesti ganti kelas utama ya, seperti tadi. Utama. Kelas utama. Nah, kita jalankan seperti itu. Kemudian kalau kita ingin menampilkan ini berkali-kali, berarti kan kita copy, paste seperti itu ya. Ini kan boros baris kode. Nah, salah satu gunanya membuat metode kan untuk menghemat ya. Jadi kita masukkan ini void karena tidak ada nilai balik ya. Tampilkan data 1, tidak ada parameter. Metode ini berisi 3 baris ini. Oke ya. Kemudian kita bikin lagi tampilkan data 2. Isinya ini. Kita pindahkan ini ke sini. Nah, kita pindahkan ya. Jadi ini kan kosong. Nah, jika kita ingin memprint ini, maka cukup kita jalankan ini. Ini jangan ada titik koma di belakang. Oke, ini kita tampilkan di sini. Nah, baru titik koma. Nah, dia kan menjalankan program ini ya. Tampilkan data 1. Isinya ini. Maka kalau kita running, ini tampilkan data 1 kan ini ya. Kalau tampilkan data 2, metode tampilkan data 2 kita jalankan. Maka dia akan seperti ke sini kan ya. Kita menjalankan blok yang ada di sini. Nah, begitu. Ya kan 2. Nah, ini contoh dalam satu kelas terdapat 3 metode. Metode main, metode tampilkan data 1, metode tampilkan data 2. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian berikutnya metode dengan parameter dengan nilai balik. Ini contoh ya, contoh metode dengan parameter dengan nilai balik. Nah, kita bayangkan di sini ada kotak hitam ya, walaupun oranye warnanya, kan black box itu kan warnanya oranye ya. Jadi ada sebuah kotak, kita masukin parameter, nanti akan menghasilkan nilai balik yang bisa kita simpan. Contoh misalnya, di sini ada kotak, si rumus ya. Rumusnya luas sebenarnya panjang kali lebar.
Ketika kita masukin panjang, dan masukin lebar akan keluar luas. Di sini sebut parameter, di sini nilai baliknya berupa luas. Jadi kalau kotak ini berisi algoritma membuat kue odading ya, berarti parameter berupa apa? Tepung, ya kan? Garam, gula, waktu juga masuk kan? Penggorengan, minyak dan sebagainya. Kemudian di sini diolah pakai algoritma, keluarlah kue kan gitu ya. Kita akan lihat contohnya ya. Ini contoh seperti ini ya, misalnya. Di sini ada dalam kelas utama ini ada dua metode ya, metode main dan juga metode hitung luas persegi. Hitung luas persegi itu memiliki dua parameter, double P, double L. Double P, double L. Ini L ya, bukan angka 1 ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan di dalam hitung luas persegi yaitu membuat luas ya. Double luas, kemudian luas sama dengan P kali L. Mungkin kita praktekkan saja dulu ya. Kalau di sini kan bingung mana yang diketik duluan gitu. Kita masukkan sini. Ya, kita hapus dulu. Membuat metode baru dengan nilai balik berupa double. Namanya luas, hitung luas lah, hitung luas persegi. Apa yang mau diisi? Double P artinya panjang, double L artinya lebar. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan di ini ya. Stringnya dulu. String tampungan dulu lah, bikin tampungan buat konsol itu ya. Kemudian double panjang dan lebar. Kemudian kita masuk ke konsol readline. Ini masukkan panjangan dulu ya. Try pakai parse ya. Mengubah tampungan menjadi panjang, double panjang. Oke. Ini dikasih perintah dulu supaya kita nanti nampak ya. Masukkan panjang. Oke, kemudian berikutnya masukkan lebar. Masukkan lebar, paste. Ini nanti lebar. Oke, jadi kita sudah punya panjang di sini, lebar di sini. Nah, sekarang kita ingin hitung luas ya, luas. Nah, luas kan sebetulnya kita bisa aja gampang ya, panjang kali lebar gitu ya.
Tapi kita ingin menggunakan yang ada di sini. Tadi ini dulu deh, double dulu. Luasnya. Ini yang atas luas, sekarang di luasnya supaya beda variabel ya. Sama dengan P dikali L. Jadi luasnya sama dengan P ini ya dikali L. Kemudian kembalikan ini return luasnya kalau kita luasnya. Nah, sini kita bisa pakai luas sama dengan hitung luas persegi panjang lebar. Nah, sini ya. Jika kita jalankan, belum lupa ininya, konsol right line-nya belum. Luas adalah itu ya, jalankan. Masukkan panjang 20, span lebar 1,5, luas 30 kan. Nah, jadi di sini ketika kita masukkan, kan yang di print kan luas kan, bukan luasnya. Luasnya ini ada dalam sini. Kalau luas ini ada dalam sini, luas ini ya. Luas sama dengan panjang lebar. Atau bisa juga kita ini kita hilangkan dulu semua ya. Hilangkan semua. Kita hapus saja dulu. Hanya pakai luas ini saja. Nah, di sini kan itu luas persegi panjang lebar. PL. Kalau kita masukkan 10, 30, maka hasilnya akan 300. Ya. Kalau di sini 5, di sini 7, maka hasilnya 35. Karena ketika dia masukkan 5 itu berarti P, 7 berarti L, 5 kali 7. Gitu ya. Jadi dipahami ya. Jadi sini contoh program yang dalam satu kelas ini terdiri atas dua metode main dan metode hitung luas persegi. Hitung luas persegi itu merupakan metode yang memiliki nilai balik karena ada returnnya tuh. Dan juga memiliki parameter karena dalam kurung ini ada parameter. Ini 5 dari sini, 7 dari sini. Karena ini double, maka ini bisa koma ya. 5,2, ini 7,4. Jalankan 3,48. Kalau ininya integer berarti ini juga harus integer juga. Nah, ini kita lihat di sini. Ini kan contohnya pemakaian di sini, pemakaiannya body dari metode itu di sini, isi dari metodenya. Kemudian perhatikan di sini. Perhatikan posisi parameter, posisinya yang penting ya. Ini P di kiri, L di sini. Jangan lihat P panjang L lebar, tapi yang penting urutannya ini kan di kiri di kanan, ini kan di kiri di kanan. Sebagai gambaran gini aja lah. Jangan itu persegi lah, pembagian misalkan. Pembagian. Double A double B. Hasil sama dengan A bagi B.
gitu ya. Nah, ketika seperti ini, maka pembagian dia akan membagi kan A bagi B kan di sini kan. Artinya yang di kiri bagi yang di kanan. Parameter pertama dibagi parameter kedua. Parameter pertama ini, parameter kedua ini. Artinya akan menghasilkan pembagiannya jangan yang susah-susah ya. Misalkan 12 dibagi 4. Nah, 12 bagi 4 kan ini. Maka silakan menjadi 3. Ya kan? Walaupun saya tulis begini ya. A sama dengan 12. B sama dengan 4. Ini kalau ini B bagi A, ini B sama A. Lihat di sini. B di sini berarti kan 4. A di sini 12, 4, 12. Berarti 4 bagi 12. Bukan 3, tapi menggunakan. Oh, luasnya belum ada. 4. Nah, di sini 0,3333. Kalau di sini A dan B, tiga, ya kan? Jadi jangan lihat ini A, di sini A juga, B di sini A di sini dengan A di sini beda. Karena sudah beda metode kan. B di sini dengan B yang di sini beda. Kayak mangga bahasa Indonesia dengan mangga bahasa Sunda beda. Dan bahasa Indonesia mangga buah, dan bahasa Sunda bisa jadi mangga itu silakan ya. Mangga itu tadi silakan. Nah, A di sini dengan A di sini beda. Jadi kalau di sini dia hanya tahu posisi dari parameter ini. Lihat di sini. A di sini kan nilainya 12. Berarti 12. B di sini nilainya 4. Ya kan? Yang dia tahu pokoknya kiri bagi kanan, ya kan? Parameter 1 bagi parameter 2. Parameter 1 bagi parameter 2. Berarti 12 bagi 4, hasilnya 3. Tapi kalau saya tulis gini, B dan A, berarti kan B-nya di sini berapa? 4 kan? A-nya di sini 12. Parameter 1 bagi parameter 2. 4 bagi 12. Maka 0,333. Sepertiga kan ya. Jadi jangan terkecoh sama nama penamaan ininya. Yang penting patokannya adalah posisi parameter. Mana parameter 1, mana parameter 2. Ini parameter 1, parameter 2. Kiri, kanan. Nanti kalau ada 3 parameter berarti kiri, tengah, kanan gitu ya. Yang penting posisi parameternya. Dan ini harus sama. Kalau di sini ada 2 parameter, ini kan ada 2 parameter ya, 1, 2. Di sini juga harus 2, 1, 2. Yang 4 ini refer to A. Yang 12 ini refer to B. Bisa dipahami ya? Mudah seperti sebetulnya, tapi perlu latihan saja. Nah, sekarang metode dalam kelas berbeda. Ini perhatikan di sini contohnya ya. Sudah ada kelas utama. Kemudian ada kelas tambahan. Nah, kalau tadi kan kita membuat tampilkan data 2 dan tampilkan data 1 itu ada di dalam kelas utama ya, setelah main. Di luar main tapi masih dalam kelas utama. Nah, kalau sekarang ini dalam kelas tambahan. Di luar kelas yang utama. Jadi di dalam kelas yang berbeda dari kelas yang atas ini. Nah, ketika menulis ini, maka dia harus menjadikannya sebagai objek. Seperti ini ya. Jadi buat dulu objek tambahan tam lah misalkan namanya. Ini kan dari kelas tambahan ya. Sama dengan new tambahan. Kemudian kita contoh, ambil contoh aja dulu ya. Cara C-sharpnya tadi sudah diganti nih.
Nah, ini ya, Ctrl Z. Kalau tadi kan kita seperti ini ya, tampilkan data 1 misalnya. Hasil seperti ini ya. Nah, kalau kelasnya berbeda, misalkan di sini bikin kelas tambahan. Kan di luar kelas utama nih ya, kita pindahkan. Oke, ini kan error ya. Ini kita ganti dengan public. Nanti kita akan bahas tentang enkapsulasi ya, kenapa harus public ya. Oke, tetap. Kemudian, nah ini tidak bisa. Kita jalankan dia error di sini. Ini kalau error seperti ini jangan klik yes ya. Kalau klik yes itu running tapi running program sebelumnya. Jadi jangan klik yes. Kalau ada error gini ya berarti lihat bawahnya tuh. The name tampilkan data 1 does not exist in the current context. Ini tidak ada di dalam kelas utama kan. Dengan data 1 karena sudah beda kelas. Maka kalau seperti ini kita bikin objek dulu. Tambahan, misalkan objeknya namanya tam. Tam 1 sama dengan bukan iya tam 1 ya. Misalkan tam 1 tam saja lah sama dengan new tambahan. Jadi kita punya objek namanya tam, ini kelas dari tambahan. Apa isi tambahan? Nah, tambahan ini punya dua anggota nih, kelas tambahan punya dua anggota, yaitu tampilkan data 1 dan tampilkan data 2. Anggota ini bukan berupa field, tapi berupa metode. Kan kalau anggota berupa field kan seperti ini misalnya, integer, panjang misalnya. Ini berupa field, berupa variabel ya, data field. Kalau ini metode, ini metode. Jadi kalau saya tulis seperti ini, maka kelas tambahan memiliki 3 member, 3 anggota, yaitu 1 anggota field dan 2 anggota berupa metode. Maka kalau kita tulis di sini, tam ini maaf ini belum di ininya belum di public. Ini ada panjang, ada data 2, ada data 1 kan di sini kan. Nah, kalau saya tuliskan sini. Nah, ini kan cuma tunggu, ini hanya penambah saja, kita hapus kembali ya. Nah, tam tambah data 1. Ini. Maka kalau kita running, nah 1 ya kan. Kalau data 2, maka seperti ini kan. Dia memanggil yang ini yang di bawah ini. Atau kita dua-duanya. Tam 1 dan data 2. Oke. Karena dia metode ya berarti ada ininya ya, titik 2 ini. Maaf kurung 2. Nah, seperti ini tampilkan data 1 yang atas, tampilkan data 2 yang bawah. Oke, jadi dipahami ya. Jadi kalau metode dalam kelas yang berbeda itu memang harus membuat objek ya. Ini contohnya tadi ini ya. Ini buat objek lagi tuh. Ini parameternya. Ini contoh metode dalam kelas berbeda dan metode ini memiliki nilai balik dan juga memiliki parameter ya. Kalau yang tadi kan kelas berbeda tidak memiliki parameter, kosong ininya. Tidak memiliki nilai balik, ini void. Nah, kalau ini kelas berbeda memiliki parameter
dua parameter memiliki tipe balik, nilai balik ya. Tapi karena dia di kelas yang berbeda, maka tetap harus bikin objek. Tidak bisa diakses langsung ya. Karena kelasnya berbeda. Bisa dipahami ya. Kita terserah mau bikinnya bagaimana. Kalau sederhana sih, kalau aplikasi sederhana bisa banyak pilihan. Tapi kalau aplikasinya sudah kompleks, itu kita akan banyak membuat kelas-kelas dan membuat objek-objek ya. Nah sekarang enkapsulasi. Enkapsulasi ini sebetulnya sudah banyak kita pakai sebelum-sebelumnya ya. Cuma di sini ya kita tambahkan saja satu private. Biasanya kita public terus kan, sekarang private. Nah, jadi kalau definisinya sebetulnya sederhananya penkapsulan sih ya. Jadi bagaimana menutup and closing satu atau berapa parameter dalam logical package. Jadi tadi yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, di dalam satu blok itu, misalkan dalam satu kelas itu ada parameter yang bisa diakses oleh luar dari kelas lain, ada yang tidak boleh diakses oleh kelas lain. Ini kita bisa tentukan. Ya kalau selama ini kita memprogram semuanya bisa diakses oleh kelas lain. Tapi kita mulai saat ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana membuat satu entah variabel, entah metode ya, yang tidak bisa diakses di kelas lain. Nah ini menggunakan akses specifier atau tipe akses. Nah sebetulnya di C# ini ada 5 tipe akses ya. Public, private, protected, internal, protected, internal. Hanya saja kita di mata kuliah ini karena terbatas waktunya, kita hanya mendemonstrasikan public dan private. Public ini artinya setiap anggota dari kelas itu, entah berupa field, entah berupa metode, itu dapat diakses dari luar kelas itu. Kalau private, anggota itu berarti tidak bisa diakses dari luar kelas itu, dari kelas yang lain ya, nggak boleh, nggak bisa diakses ya, tidak dikenal. Nah ada lagi protected ya, tapi kita tidak mempelajari ini, dia untuk pewarisan ya. Jadi kalau kelas itu bisa punya anak, pasti bisa punya anak ya, itu diwariskan ya. Oke, berikutnya public, ini contoh mendemonstrasikan public ya. Nah kalau public ini ya sehari-hari kita pakai ya. Jadi kalau kita lihat di sini, atau kita demonstrasikan aja ya di dalam C# ya, biar terlihat. Tadi yang contoh luas ya. Contoh luas. Negate area berarti hitung luas ya, lebar dan panjang. Ini kelasnya ada 2 kelas, yaitu kelas utama dan kelas rectangle namanya. Ada kelas execute rectangle, ada kelas rectangle. Oke, kita masuk ke codingnya. Kita pakai kelas ini saja lah, namanya kelas utama ya, kelas utama dan kelas tambahan gitu aja ya, biar supaya konsisten.
Ini kelas tambahan ini memiliki beberapa anggota. Yang pertama, panjang. Oke. Yang kedua, lebar. Tapi karena kita pengen koma-koma ya pakai double tipenya ya, supaya bisa koma-koma. Kemudian ini dua anggota kelas ini merupakan field kan ya. Nah, kita bikin anggota lain berupa metode. Kita bikin metode di sini. Public. Tidak ada nilai balik ya. Tunggu di contohnya ada nilai balik ya. Kita lihat di sini. Contohnya, ini ada dua member ya, ada yang punya nilai balik, tidak punya nilai balik, ada yang tidak punya nilai balik. Oke. Kita kembali ke coding. Pertama kita ya nilai yang tidak memiliki nilai balik. Tampilkan hasil. Oke. Tidak perlu nilai balik. Dan tidak ada parameter juga. Oke. Kemudian public double hitung luas. Ini ada parameternya juga. Double panjang, double lebar. Nah, itu ya. Kemudian kita hitung di sini, bikin nilai kembali dulu, return value. Kita bisa langsung saja seperti ini ya, return P kali L, itu bisa langsung. Yang penting ada P-nya sudah ada, L-nya sudah ada. Ya. P di sini miliknya dia, L di sini miliknya ini. Oke. Setelah itu kita ingin tampilkan hasil di sini ya. Console right line. Panjang. Nanti di sini panjangnya berapa gitu ya. Nah, ini panjang ini ada di sini ya. Jadi yang ada di variabel panjang dan lebar yang ada di sini itu bisa diakses di sini dan sini. Oke. Kemudian lebar. Terus luas ya. Nah, luas kita bisa hasilkan dari sini, hitung luas. Parameternya panjang dan lebar. Kelihatan tuh di sini ya, double P, double L. Di sini. Nah, lebar. Oke, panjang di sini ada di sini, lebar sini, lebar sini. Oke, kita sekarang bikin objek yang baru. Karena beda kelas ya. Tambahan. Nama kelasnya apa ya? Persegi lah. Atau kalau contohnya R ya. Rectangle. Sama dengan new. Tambahan. Nah, sekarang R ini ya sudah jadi objek. Sehingga kalau kita klik di sini R titik, ini bisa ada panjang, lebar, bisa tampilkan hasil. Tampilkan hasil tuh ini ya. Tampilkan hasil. Nah, maka kalau kita ketik di sini R
panjang sama dengan 1,5, R lebar sama dengan 2. Kemudian kita ingin tampilkan hasilnya, R tampilkan hasil. Maka kita jalankan, panjang 1,5, lebar 2, maka luas 3. Gitu ya. Jadi ketika kita jalankan ini, maka kita masukkan nilai panjangnya 1,5 ya kan. Kemudian kita masukkan lebar segini, maka sekarang lebar dari R adalah 2. Kemudian kita jalankan metode berupa tampilkan hasil di sini. Tampilkan hasil bisa dijalankan dari kelas lain. Kenapa? Karena sini public. Ini pun bisa diakses panjang karena ini public. Ini public. Kalau jalankan tampilkan hasil, berarti dia display panjang yang sini, kemudian lebar yang sini. Itu kan sudah kita isi kan ya. Luas, jalankan ini. P kali L. Kembalikan nilai P kali L return kan. Maka nilai dari sini akan menghasilkan P kali L. Ditampillah di sini. Ya, luas sama dengan 3. Ini memang harus sering dilatih ya. Jadi lama-lama jadi terbayang dengan refleks. Kalau baru-baru memang agak bingung dikit lah. Walaupun paham sebenarnya paham, tapi tidak terbiasa. Nah, kalau ini kita ganti dengan private, maka ini akan jadi masalah di sini. Ya kan? Masalahnya panjang is inaccessible due to its protection level. Jadi di sini kita tidak ingin variabel panjang ini bisa diakses dari luar. Kita tidak ingin seperti itu. Kita hanya ingin ini buat di dalam saja. Kayak gitu ya. Misalnya kita ambil contoh nih, ini private, ini pun private juga. Nah, kita nggak bisa akses dari sini kan, kita hapus. Nah, kita masukkan di sini 10. Kita masukkan di sini 20. Nah, ini kita masih bisa akses tampilkan hasil karena dia public kan, tampilkan hasil. Oke, kita jalankan. Nah, 10, 20, 200 masih bisa. Jadi variabel di sini panjang dan lebarnya tidak bisa diakses dari luar kelas tambahan ini, nggak bisa. Ini kan beda kelas kan, kelas utama, kelas tambahan. Nah, sedangkan yang ini kalau kita ganti private, ini dia masih bisa jalan. Kenapa? Karena hitung luas ini kan diakses oleh tampilkan hasil ya kan, tampilkan hasil tuh diakses dari sini kan. Metode ini kan ada di dalam tambahan, jadi tampilkan hasil dan hitung luas itu dalam satu kelas yang sama. Jadi walaupun dia private, dia masih bisa diakses oleh ini. Sedangkan ini tampilkan hasil itu bisa diakses dari luar kelas tambahan karena dia tipikalnya public. Jadi yang variabel panjang bisa diakses dari luar kelas tambahan, lebar bisa, variabel panjang tidak bisa diakses dari luar kelas tambahan, variabel lebar tidak bisa diakses, tampilkan hasil bisa diakses, hitung luas tidak bisa diakses dari luar. Tapi kalau diakses dari dalam bisa, karena di dalam kelas yang sama. Ini gunanya private ya. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak ditulis? Artinya tidak ditulis private juga, tidak pula ditulis public. Kalau ini publicnya kita matikan ya. Jadi void saja, tidak ada private-nya, tidak ada public-nya. Jalankan. Error juga, kenapa? Inaccessible due to its protection level. Jadi dianggapnya private ternyata. Jadi kalau ini tidak ditulis, maka dianggapnya dia private, tidak boleh diakses dari luar. Maka kita kembalikan ke public. Nah itu ya. Jadi di sini kalau kita running lagi ya udah oke. Nah sekarang
Jadi sudah jelas ya, R panjang tidak ada tuh di situ. Panjang tidak ada, lebar tidak ada, yang ada hanya tampilkan hasil. Karena tampilkan hasil itu publik, ya kan? Jadi kalau saya ganti publik bisa juga di sini muncul. Hitung luas nanti muncul di sini kan. R titik hitung luas tuh. Ada kan? Gitu. Jadi bedanya private dengan public ya. Private itu hanya bisa diakses di kelas yang sama. Kalau public bisa diakses di kelas yang lain. Bisa dipahami ya, perbedaan private dan public. Itu private ya, tadi udah dijelaskan ya. Kemudian sudah berikutnya sudah selesai ya. Nanti di praktikum itu jelas ya, akan lebih kalau kita berlatih ya dengan praktikum, atau nanti kalau kurang di praktikum bisa dicari di sumber-sumber lainnya, sangat banyak sebetulnya contoh-contoh ini. Jadi berlatih sehingga kita bisa lancar. Oh iya, lupa, saya hampir lupa. Jadi kalau metode atau fungsi dalam bahasa C++ ya, metode dalam C Sharp, itu simbolnya, ini saya buka program diagram designer dulu. Jangan lupa deh simbolnya yang ini kan. Masih ingat ya? Yang ini. Ini simbol dari metode ya. Nanti ketika membuat isi dari metodenya, tetap menggunakan ini. Di sini kan nama metode ya. Nama metodenya apa? Tapi tidak perlu ada spasi ya. Kita kasih underscore lah. Nah, metodenya apa? Kalau kemarin kan siapkan penggorengannya gitu ya kalau dalam pembuatan tadi. Nah, di sini juga harus sama. Nama metodenya harus sama. Jadi di sini jangan tulis mulai ya, jangan tulis start, tapi ditulis nama metodenya. Kemudian kasih panah-panah dan seterusnya gitu. Kemudian di sini atau saya kasih contoh aja dulu ya. Misalkan contoh menghitung luas persegi panjang tadi ya. Hitung luas persegi panjang. Ini kan pertama kita mulai dulu. Mulai. Kemudian masukkan panjang dan masukkan lebar gitu ya. Masukkan panjang dan lebar. Oke. Kemudian hitung luas ya. Hitung luas panjang, lebar. Ini parameternya kan. Kemudian tampilkan luas kan. Tampilkan luas hasilnya berapa tadi. Ini yang tadi kita sudah buat codingnya ya. Oke, tampilkan luas. Baru selesai kan ya. Oke, selesai. Saya grafikan ya panah-panahnya. Oke. Nah, isi dari metode ini di sini tulisnya, hitung luas. P dan L ya kan. Tulis double juga boleh. Double P, double L. Tapi kalau untuk flowchart ya
dan L saja sudah cukup lah. Kemudian proses luas sama dengan P kali L. Pakai kali ini lah ya, karena kan di flowchart saja. Nah, karena dia ada nilai balik, maka ditambahkan di sini return ya, return luas. Oke, ini saja boleh lah. Atau jangan pakai ini, dia pakai ini saja. Sekalian n-nya jadinya. Seperti ini boleh juga. Ya. Nah, jadi ini isi dari hitung luas kan, ini hitung luas. Nama ini sama ya, hitung luas di sini, ini juga hitung luas di sini. Huruf besar kecilnya pun harus sama. Kemudian parameter juga di sini ada 2 buah parameter, meskipun ada 2 buah parameter. Parameter tidak harus sama. Mana yang harus sama? Harus sama ini. Kalau di sini panjang, ini panjang juga. Kalau di sini P, di sini P juga. Di sini lebar, sini harus lebar juga. Di sini L, sini harus L juga. Itu yang harus sama. Nah, ini contoh ini ya berarti dia ada nilai kembali kan. Jadi ketika dia jalankan ini, jalankan ini, jalankan ini. Ketika jalankan ini kan lompat ke sini. Jalankan ini. Ketika sudah sini berarti kembali dengan nilai luas. Baru sampaikan nilai luas. Atau kalau gayanya stylenya seperti ini, kan tidak ada luasnya nih ya. Luas sama dengan ini. Langsung aja. Ini bisa juga. Di sini dihapus. Di sini dihapus. Langsung. P kali FP kali L. Itu langsung. Nah, begitu. Langsung begini. Jadi ini terminator awal, terminator akhir. Terminator awal jangan tulis mulai, tapi tulisnya ini nama dari fungsinya atau nama dari metodenya. Nah, bagaimana kalau tidak ada tidak ada nilai balik? Nah, kalau tidak ada nilai balik, dia cukup kalau ini tetap yang atas tetap sama ya, tapi yang bawahnya ini bisa ditulis return saja. Atau bisa tulis juga n juga boleh. Tapi tentunya n selesai ya. Selesai di sini beda antara selesai fungsi dengan selesai yang beda antara selesai metode yang sub dengan metode yang utama. Harusnya selesai ya. Misalkan seperti ini ya. Di sini langsung selesai. Itu boleh juga. Tapi kalau karena ini ada fungsinya, ada perhitungannya, berarti harus begini. Ya, oke ya, jadi paham ya. Jadi kalau tidak ada nilai balik, bisa tulis selesai atau end, bisa juga tulis return. Return di sini ya return tidak ada apa-apa, karena ini kan return P kali L, di sini return nothing. Jadi tidak ada yang dituliskan. Oke. Bisa dipahami ya. Kemudian nanti tugasnya ya 4 kemungkinan tipe metode berdasarkan parameter dan nilai balik. Tadi ada 2 kali 2 sama dengan 4 ya, ada 4 kemungkinan ya. Kemudian perbedaan public dan private, nah sudah dijelaskan. Nah, kemudian apa konsekuensinya jika akses specifier public dan private tidak dituliskan secara eksplisit. Jadi tadi kan saya sudah mencontohkan ya. Kan kalau public begini, kalau saya tulis private akan begini konsekuensinya. Nah, sekarang kalau tidak saya tulis, tidak ditulis public dan tidak ditulis private.
apa ya konsekuensinya, apa yang terjadi. Oke, nanti di-upload di learning dengan waktu yang sudah ditentukan ya, yang sampai terlambat. Terima kasih atas perhatiannya, silakan ditanyakan kalau ada yang kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.